Harga emas turun. Kalimat ini sering langsung memicu dua reaksi ekstrim. Yang pertama, panik. Yang kedua, bingung. Banyak orang langsung bertanya, ini tanda bahaya nggak? Apakah emas udah nggak aman? Atau haruskah saya jual sekarang sebelum makin turun? Padahal, penurunan harga emas bukan hal yang aneh, bukan kejadian langka, dan bukan selalu pertanda buruk. Justru cara kita bersikap saat harga emas turun akan menentukan apakah kita sedang membangun kekayaan jangka panjang atau sekedar ikut arus emosi pasar. Sebelum kita membahas apa yang harus dilakukan, kita perlu luruskan dulu satu hal penting. Emas bukan aset yang bergerak lurus ke atas setiap waktu. Emas bergerak dalam siklus. Ada fase naik, ada fase turun, ada fase datar, dan ada fase konsolidasi panjang yang membosankan. Masalahnya, banyak orang membeli emas dengan mindset yang salah sejak awal. Mereka menganggap emas sebagai alat cepat kaya, padahal fungsi utama emas bukan itu. Emas adalah alat penyimpan nilai. Emas adalah pelindung daya beli. Emas adalah penyeimbang risiko dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Jadi ketika harga emas turun, pertanyaan utamanya bukan kenapa emas turun, tapi saya membeli emas untuk tujuan apa? Jika tujuan kamu membeli emas adalah jangka panjang, maka penurunan harga bukan ancaman, melainkan bagian dari perjalanan. Dalam sejarahnya, emas berkali-kali mengalami penurunan signifikan, lalu kembali naik dan mencetak harga tertinggi baru. Namun tentu saja, sejarah tidak menjamin masa depan. Yang bisa kita kontrol hanyalah strategi dan sikap kita. Langkah pertama yang perlu dilakukan saat harga emas turun adalah berhenti bereaksi secara emosional. Jangan ambil keputusan saat pikiran sedang dipenuhi rasa takut. Pasar selalu menguji emosi investor. Ketika harga naik, pasar menguji keserakahan. Ketika harga turun, pasar menguji ketakutan. Jika kamu selalu bereaksi berdasarkan emosi, maka kamu akan membeli saat mahal dan menjual saat murah. Pola ini berulang pada banyak orang, dan itulah sebabnya banyak yang merasa investasi emas tidak menguntungkan. Padahal masalahnya bukan di emas, tapi di perilaku. Langkah kedua adalah evaluasi posisi kamu sekarang. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apakah emas yang kamu miliki dibeli dengan dana dingin atau dana kebutuhan? Apakah kamu berhutang untuk membeli emas? Apakah kamu punya rencana waktu yang jelas? Jika emas dibeli dengan uang yang memang tidak akan dipakai dalam waktu dekat, maka masalahnya bukan harga emas turun, melainkan perencanaan keuangan yang kurang matang. Langkah ketiga adalah pahami penyebab turunnya harga emas. Harga emas bisa turun karena banyak faktor: kenaikan suku bunga, penguatan dolar, sentimen pasar global, kebijakan bank sentral, hingga aksi ambil untung oleh investor besar. Penurunan harga tidak selalu berarti emas kehilangan nilai fundamentalnya. Kadang hanya penyesuaian sementara, kadang pasar hanya sedang bernafas sebelum bergerak lagi. Di titik ini, penting untuk tidak hanya mengonsumsi satu sumber informasi. Jangan langsung percaya satu headline yang menakutkan. Jangan langsung percaya satu prediksi ekstrim. Dunia investasi penuh dengan noise. Tugas kita adalah menyaring, bukan menelan mentah-mentah. Di tengah pembahasan ini, kalau kamu merasa konten seperti ini membantu cara berpikir kamu tentang emas dan keuangan secara lebih tenang dan rasional, pastikan kamu subscribe channel ini. Banyak pembahasan lain yang membahas emas, inflasi, dan strategi keuangan tanpa sensasi berlebihan, supaya kamu bisa ambil keputusan dengan kepala dingin. Langkah keempat, dan ini yang sering diabaikan, adalah melihat penurunan harga sebagai peluang, bukan ancaman. Tentu saja jika kondisi keuangan kamu memungkinkan. Banyak investor berpengalaman justru menunggu momen harga turun untuk menambah kepemilikan. Mereka tidak mengejar harga terendah, tapi memanfaatkan koreksi. Prinsipnya sederhana, beli bertahap bukan sekaligus. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menebak titik dasar harga. Kamu hanya fokus membangun posisi jangka panjang. Namun perlu ditekankan, membeli saat harga turun bukan kewajiban. Jangan merasa harus selalu membeli setiap kali harga turun. Tidak melakukan apa-apa juga bisa menjadi keputusan yang benar. Dalam investasi, tidak semua momen harus direspons dengan aksi. Kadang diam adalah strategi terbaik. Langkah kelima adalah pastikan kamu tidak terjebak overexposure. Jangan sampai seluruh aset kamu hanya di emas.
Emas seharusnya menjadi bagian dari portofolio, bukan satu-satunya sandaran. Diversifikasi bukan berarti tidak percaya pada emas, tapi memahami bahwa setiap aset punya karakter dan siklusnya masing-masing. Saat harga emas turun, banyak orang mulai membandingkan dengan aset lain yang sedang naik. Ini jebakan psikologis. Kita cenderung ingin pindah ke aset yang terlihat lebih menguntungkan saat itu. Padahal seringkali ketika kita pindah, siklusnya sudah hampir selesai. Kita datang terlambat, lalu kembali kecewa. Fokuslah pada rencana, bukan perbandingan sesaat. Langkah keenam, dan ini yang sering diabaikan, adalah perkuat literasi bukan spekulasi. Jika kamu tidak memahami kenapa kamu membeli emas, maka setiap pergerakan harga akan terasa menakutkan. Tapi jika kamu paham fungsi emas dalam ekonomi dan sejarah, maka pergerakan harga akan terasa lebih masuk akal. Pengetahuan memberi ketenangan, sementara ketidaktahuan melahirkan kepanikan. Harga emas turun bukan sinyal untuk panik, tapi sinyal untuk berpikir. Berpikir tentang tujuan, strategi, dan disiplin. Pasar selalu bergerak naik turun, tapi investor yang bertahan adalah mereka yang konsisten, sabar, dan tidak mudah goyah oleh emosi sesaat. Di akhir bagian ini, satu hal yang perlu diingat, emas tidak pernah menjanjikan keuntungan cepat, tapi emas juga tidak dirancang untuk itu. Emas dirancang untuk melindungi nilai dalam jangka panjang. Jadi ketika harga emas turun, jangan langsung bertanya apa yang salah dengan emas, tapi tanyakan, apakah saya sudah memahami emas dengan benar? Jika kamu ingin terus belajar bagaimana menghadapi kondisi seperti ini dengan tenang, rasional, dan tidak ikut panik massal, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang. Konten-konten berikutnya akan membantu kamu membangun cara berpikir finansial yang lebih kuat, bukan sekedar ikut tren. Ketika harga emas turun, satu kesalahan besar yang sering dilakukan adalah menganggap semua penurunan itu sama. Padahal, tidak semua penurunan harga emas memiliki makna yang identik. Ada penurunan yang bersifat teknikal, ada yang bersifat sentimen, ada juga yang dipicu oleh kebijakan global jangka pendek. Jika kita menyamaratakan semuanya sebagai emas sedang jelek, maka kita akan kehilangan konteks dan membuat keputusan yang keliru. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan saat harga emas turun adalah membedakan antara penurunan sementara dan perubahan tren jangka panjang. Penurunan sementara biasanya terjadi karena faktor eksternal yang sifatnya siklus atau reaksi pasar. Sedangkan perubahan tren jangka panjang biasanya ditandai oleh perubahan fundamental besar, seperti perubahan sistem moneter global atau hilangnya fungsi emas sebagai lindung nilai. Sampai saat ini, fungsi fundamental emas belum hilang. Di sisi lain, penurunan harga emas seringkali membuka topeng ekspektasi kita sendiri. Banyak orang baru sadar bahwa mereka tidak siap menghadapi fluktuasi ketika harga mulai turun. Saat harga naik, semua orang merasa dirinya investor jangka panjang. Tapi saat harga turun, rencana jangka panjang itu mendadak diuji. Disinilah pentingnya konsistensi. Investasi bukan soal benar atau salah di satu momen, tapi soal disiplin menjalankan rencana yang sudah dibuat saat pikiran masih jernih. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bentuk emas yang kamu miliki. Emas fisik, emas digital, perhiasan atau tabungan emas, semuanya memiliki karakter yang berbeda. Saat harga turun, emas fisik batangan cenderung lebih stabil dari sisi nilai, meskipun tetap mengikuti harga pasar. Emas perhiasan memiliki tantangan tambahan karena adanya biaya pembuatan. Jika kamu memegang emas perhiasan, penurunan harga memang terasa lebih berat, tapi bukan berarti itu kesalahan, selama sejak awal kamu sadar tujuan kepemilikannya. Banyak orang terlalu fokus pada harga hari ini, padahal emas bekerja dalam rentang waktu tahunan, bahkan puluhan tahun. Jika kita zoom out dan melihat grafik emas dalam jangka panjang, penurunan-penurunan yang terlihat menakutkan di time frame pendek seringkali hanya terlihat seperti gelombang kecil. Perspektif waktu sangat mempengaruhi ketenangan kita dalam mengambil keputusan. Saat harga emas turun, penting juga untuk mengevaluasi ekspektasi keuntungan. Jangan membandingkan emas dengan aset spekulatif yang memang dirancang untuk volatilitas tinggi. Emas bukan lomba sprint, tapi maraton. Jika kamu mengharapkan emas memberikan lonjakan cepat seperti aset berisiko tinggi, maka kekecewaan hampir pasti akan datang. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya, apakah sebaiknya emas dijual dan dipindahkan ke aset lain?
Jawabannya sangat kontekstual. Tidak ada jawaban universal. Jika emas yang kamu miliki memang dibutuhkan untuk keperluan mendesak, menjual meskipun harga turun bisa menjadi keputusan rasional. Tapi jika tidak ada urgensi, menjual hanya karena takut justru mengunci kerugian yang seharusnya masih bersifat sementara. Yang sering luput dibahas adalah peran inflasi. Emas sering dianggap sebagai pelindung inflasi, tapi itu bukan berarti harga emas selalu naik setiap kali inflasi naik. Hubungannya tidak selalu lurus dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, emas cenderung menjaga daya beli. Jadi saat harga emas turun, bukan berarti fungsinya sebagai lindung nilai menghilang, melainkan pasar sedang dalam fase penyesuaian. Pada fase seperti ini, ketenangan adalah aset yang paling mahal. Banyak keputusan buruk lahir bukan karena kurangnya informasi, tapi karena terlalu banyak emosi. Ketika harga turun, timeline media sosial dipenuhi opini ekstrim. Ada yang bilang emas akan jatuh lebih dalam, ada juga yang bilang emas sudah tidak relevan. Ingat, opini paling keras sering datang dari mereka yang juga sedang emosional. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh investor berpengalaman adalah rebalancing. Bukan panik jual, bukan panik beli, tapi menyesuaikan kembali porsi aset sesuai rencana awal. Jika porsi emas dalam portofolio terlalu besar karena sebelumnya naik, penurunan harga bisa menjadi momen alami untuk kembali ke proporsi ideal. Ini bukan soal menebak harga, tapi menjaga keseimbangan. Saat harga emas turun, waktu juga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kesalahan lama. Mungkin sebelumnya membeli terlalu besar di satu titik, mungkin tidak punya rencana waktu yang jelas, mungkin terlalu sering melihat harga harian. Semua ini bisa dievaluasi tanpa harus melakukan transaksi apapun. Kadang keputusan terbaik adalah memperbaiki cara berpikir, bukan langsung mengubah kepemilikan. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini membantu kamu melihat emas dari sudut pandang yang lebih tenang dan realistis, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan begitu, kamu tidak hanya ikut arus berita, tapi punya bekal pemahaman yang lebih dalam setiap kali pasar bergerak. Hal penting lain yang sering dilupakan adalah kesabaran tidak berarti pasif tanpa arah. Kesabaran dalam investasi berarti sadar apa yang sedang kita tunggu dan kenapa kita menunggu, bukan sekedar berharap harga naik. Ketika harga emas turun, kamu seharusnya masih bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah alasan saya membeli emas di awal masih relevan hari ini? Jika jawabannya iya, maka tidak ada alasan untuk panik. Harga emas turun juga mengajarkan kita bahwa kepastian tidak pernah ada di pasar. Tidak ada aset yang selalu benar, tidak ada strategi yang selalu sempurna. Yang ada hanyalah probabilitas dan disiplin. Investor yang bertahan bukan mereka yang selalu benar, tapi mereka yang mampu bertahan cukup lama untuk melihat hasil dari keputusan rasional. Di dunia nyata, banyak orang baru menyesal bukan karena harga turun, tapi karena mereka tidak siap secara mental. Mereka masuk tanpa rencana, lalu kaget saat realita pasar datang. Video ini bukan untuk menjanjikan bahwa emas pasti akan naik, tapi untuk membantu kamu bersikap lebih dewasa dalam menghadapi pergerakan harga. Di akhirnya nanti, naik atau turunnya harga emas akan menjadi bagian kecil dari cerita keuangan kamu. Yang lebih penting adalah apakah kamu belajar menjadi lebih tenang, lebih rasional, dan lebih konsisten. Karena di dunia investasi, karakter seringkali lebih menentukan hasil daripada prediksi. Kalau kamu ingin terus belajar cara berpikir seperti ini, membangun strategi tanpa panik, dan memahami emas bukan sebagai alat spekulasi tapi sebagai fondasi keuangan jangka panjang, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang. Dengan begitu, setiap kali pasar bergerak, kamu tidak lagi bereaksi, tapi merespons dengan sadar.